ebab, renungan horiwat lar. Darah tercampur sampai pergi di tanimbar. Melaka tambua jejak langkah biasing lupa tak sontolof nona Papua jua. Bikin beta stuck, napas ni sasak. Dia itang sing apa-apa yang penting itang manis Sofianin men, yang wakil mela ucap salam cinta. Yeah, yeah. Yang terhormat, Ibu Kristi sahabat kita di SD. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan, Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, PLH, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan perangkat daerah, Ibu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Tim Putra PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Ketua KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, dan bidang masa kereta maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 47 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, maka dapat paripurna ke-82 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna ini terdiri dari 1. Penyampaian rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. 2. Penyerahan rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan, apakah materi rapat sudah diterima Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Paripurna Dewan yang terhormat, sesuai amanat pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Untuk itu kita masuk pada acara pertama, yakni penyampaian rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Salam budaya, salam kebajikan, selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi NTT, PLH Sekretariat Provinsi NTT beserta para asisten, staf ahli untuk OPD pada hari ini, Ketua Pimpinan TKK Provinsi NTT, pimpinan BUMN yang pada hari ini beserta instansi pemerintahan pada hari ini, kita tersedia sekitar hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna pada pagi hari ini, bagi kepentingan saya mengajak kita sekalian memohon puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih perjuangan dan penyertaannya, setelah bertemu pada forum beberapa tahun ini dalam keadaan yang sehat, guna mengikuti dan menghadiri rapat paripurna dari Provinsi NTT dengan agenda penyampaian rencana kebijakan umum APBD uang dan rencana prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2027. Sebelum menyampaikan rencana uang dan rencana PPAS tahun anggaran 2027, perkenalan saya bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat beroperasi bagi seluruh insan operasi. Program peringatan ini gerakan gotong royong sudah dipromosikan dan operasi secara terkuat sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan bersama. Ucapan Hari Koperasi ini dengan semangat gotong royong, kami Dinas Koperasi dan UKM saat ini memiliki koperasi memiliki koperasi primer provinsi, kabupaten maupun nasional yang ada yang ada di NTT itu 7.223. Dari 7.223 ini asetnya hampir menembus 15 triliun. Asetnya hampir menembus 15 triliun dan ini perlu kami jaga pola penjagaan Dinas Koperasi dan Provinsi dan Tupoksi itu. Kami selalu melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi. Kuncinya ini ada di sini. Jadi bisa bertumbuh terus. Nah, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, kami dalam pekan ini, pekan lalu setiap minggu berdasarkan surat dari koperasi masing-masing. Kami menunjukkan tim dalam hal ini sebagai fungsional pengawas koperasi fungsional tenaga pengawas fungsional koperasi, pengawas koperasi ahli pratama, masing-masing ini kita terjun tim untuk memeriksa ada 4 variabel ini. 4 poin ini yang selalu kami lakukan dalami sehingga menjadi panduan. Panduan ini kami melakukan penilaian koperasi ada 4 aspek. 4 aspek ya. Aspek yaitu perkenan tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan aspek permodalan. Dari aspek ini masing-masing koperasi diharapkan harus memperoleh skor minimal 80,01. Itu dikategorikan sehat. Kenapa sehat? Itu berkaitan dengan kepercayaan, trust. Nah, koperasi itu masalah trust atau kepercayaan. Maka selalu diberi rekomendasi, catatan-catatan perbaikan, dan itu kuncinya ada di pendidikan dan pelatihan. Pembenahan oleh pengurus, pengawas, dan juga tim manajemen ini penting. Sehingga ini tetap kami pantau, pertahankan. Dan untuk koperasi primer
provinsi menjadi benang 523 itu dari 14 koperasi ini itu skornya sehat dari 23 koperasi yang sudah dilakukan PMKes pemeriksaan Kesehatan. itu sudah 14 koperasi sehat dari 23 koperasi yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi Yang tidak sehat ditutup, Pak. tetap melakukan pembinaan. Pembinaan. Ya. Tetap melakukan Kalau dia tidak sanggup untuk menghidupkan keberlangsungan itu bagaimana? Kita tetap melakukan pembinaan. Oh, pembinaan. Pengawasan. Ya. Sampai memang tidak bisa lagi, ada regulasi yang mengatur. Oh, ada ada. yang mengatur. Iya. Ya, orang-orang koperasi sudah tahu. Siap. Nah, ini kita harapkan kepada pengurus, pengawas, tim manajemen. Nah, ini benar-benar memperhatikan 4 kategori dan itu mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu harus benar-benar mulai menjadi sebuah masalah. Itu masalah koperasi sekarang itu masalah kepercayaan. Kepercayaan. Pengurus tim manajemen masalah kepercayaan. Ini kepercayaan kalau tidak dijaga secara baik dan benar, maka bisa diproyeksikan perjalanan koperasi ke depan seperti apa. Jadi sebagai hal yang penting bagi para pengurus koperasi dan juga pemilik koperasi. Pemilik koperasi dapat kita lihat peraturan koperasi yang diadakan setiap tahun. Hasil-hasilnya akan selalu diadakan evaluasi sepertinya, baik Kementerian Koperasi bagi primer nasional yang ada di Provinsi NTT maupun primer provinsi yang ada di wilayah NTT, apalagi kabupaten kota menjadi benar pemerintah kabupaten kota. Ini Ya. dengan edukasi bagi tim media dari media online Ya. tentang pengawasan masyarakat penting sekali. Di tengah kemampuan Fiskal. finansial dari nasional yang memang karena berbagai perubahan regulasi, koperasi dia tetap eksis. Tidak pernah ada PHK besar-besaran koperasi. Koperasi tidak pernah melakukan PHK Siap. besar-besaran terhadap para pengurusnya. Jadi pengurus berkewajiban untuk meningkatkan kinerja, menjaga trust kepercayaan bagi para anggota ataupun calon anggota. Karena yang terbesar itu soal pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota pengurus pengawas. Itu selalu dilakukan oleh Dinas Koperasi dan secara internal maupun bermitra dengan Puskopi terkait untuk timur itu lebih banyak kita pendidikan dan pelatihan bermitra dengan Puskopi yang ada di dalam Timur. Koperasi Fondasi Ekonomi Bangsa terkait dengan peringatan HUT Koperasi tahun 2026 ini tentu ada tema yang digagas dan sorotan tajam itu diarahkan ke mana saja Pak Kadis? Ya, tema koperasi ini kan tema secara nasional yang sudah dilaksanakan. Ya. Peringatan kemarin. Hari koperasi kemarin kan temanya jelas, koperasi berdaya Indonesia Berjaya. Ya. Ya. Kita menggerakkan sistem perekonomian lewat simpan pinjam, lewat unit-unit usaha. Ini penting sekali. Dan untuk NTT, Nusa Tenggara Timur, koperasi primer nasional yang ada di NTT sangat memberi andil bagi pertumbuhan perekonomian. Salah satunya Telem Indonesia, Kopermas, Swastisari,
Jadi penting sekali. Yang Servian juga Bapak. Servian juga, ha? Itu tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi ya. Tapi Servian ini juga tetap di dalam PINA itu Oh, provinsi. provinsi. Koperasi. Siap. Nah, koperasi besar dia bagus sekali. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Siap. Bagus sekali. Maka sebagai koperasi ya, saya mengajak seluruh elemen masyarakat silakan bergabung. Saya jelaskan. Semangat gotong royong dan musyawarah harus tetap menjadi dasar perkoperasian. Semangat gotong royong, musyawarah itu penting menjadi acuan. Jadi memiliki semangat gotong royong, maka tidak ada pemutlakan. Pendapat, Ya. memaksa pendapat, Ya, betul. ego pribadi, Ego, setuju. ya kan? Ego pribadi, motivasi, motivasi urusan perut dalam tanda petik ya, itu tidak boleh terjadi. Kalau tidak yang terjadi ya seperti itu. Ya. Primer provinsi kan, primer provinsi nasional itu kan TLM, Siap. Pintu Air, Spasi Sari, Nasari dan Sejahtera Abadi. Oh, Itu bisa jadi ajuan dan pegangan semua. semua menjadi Begitu. terkait dengan apa namanya dana kur yang sekarang ini menjadi atensi pemerintah untuk pemberdayaan Kalau ekonomi. di Provinsi NTT diwasilitas oleh Dinas Koperasi dan UKM, itu ada 52. Oh, Ada sebanyak 52 orang yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Itu 52 kelompok 52 orang perorangan. perorangan, dan hasil pantauan itu ada yang sudah bayar, ada yang muncul di Imbaran, Simbar. dan lagi yang berproses hampir 3 miliar lebih. 3 miliar lebih ini ada dia punya nilainya. Dr. Berry. Nah, itu penting sekali di tengah penyediaan pemerintah Siap. terkait dengan dana kur. Ya. Itu kur itu dalam arahan itu kan jelas. Ya. Diarahkan pada pemberian usaha-usaha produktif. Produktif, Ya. usaha produktif. Sampai ke daerah-daerah tuh. Masih terbuka peluang untuk mendapatkan akses itu Bapak ya? Pengajuannya masih terbuka peluang untuk akses dana kur dan pengajuannya ke Dinas Koperasi. Bukan, Dinas Koperasi itu memfasilitasi. Oh, memfasilitasi. berbagai akomodasi yang dibutuhkan, seperti nomor induk perusahaan. Iya. Ya. Nah, nomor induk, surat-surat lain bisa bebas sertifikasi alam, Servis. dan memfasilitasi, Siap. dan juga label Balekom. Nah, itu silakan saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, bisa mampir Ya. di Klut Jalan Pelapa di NTT Mars. Itu ada satu ruangan yang memfasilitasi. Tidak dibayar, Wih. datang tunggu ambil memang beres, tidak ditunggu apapun, dan itu syarat-syarat. Syarat-syarat. Kepada masyarakat kita luar sana untuk
apa namanya motivasi Bapak dan harapan Bapak untuk mereka memanfaatkan peluang dan kesempatan regulasi-regulasi ada di dinas koperasi supaya mereka bisa mengembangkan ekonomi mereka dengan baik, dan itu juga akan berdampak pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat tetapi juga mendorong PAD. Tepat sekali. Kita ngomong kunci masyarakat. Siap. Itu kan dia harus memiliki duit. Duit dari mana? Duitnya ya masuk koperasi. Koperasi punya apa? Usaha-usaha produktif. Ketika usaha produktif jalan, dan warga masyarakat ya dia bisa urus, dia punya SIM, mati, bayar. Tuh. Iya toh? Kalau tidak ada, dibayar dari mana? Tuh. Jadi pasok mata rantai siklus ini kan harus Tetap dijaga, dijaga. diinisiasi dan didorong oleh pemerintah. Salah satu kadis kita menghimbau warga sedemikian lakukan. Itu penting. Dan dorongan itu dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur terus disampaikan kepada Ini kan masyarakat. kesadaran kolektif bersama. Oh. Bupati, Wali kota, oke. Itu kan punya ranah, punya penduduk, punya warga. Mereka punya orang di bawah. Karena sistem pembagian jelas itu. Ah, Jadi tuh. provinsi dapat Apa? berapa persen, kabupaten dapat berapa Persen, persen, kota. sudah diatur. Itu mestinya harus proaktif bersama. Nah, kami bicara dari kooperasi LPR, kita dorong supaya warga kita, masyarakat kita harus menggunakan usaha-usaha yang bisa oleh Bara, Bank NTT, dan KUR, atau dalam berkooperasi, bisa ada perputaran duit dengan usaha-usaha produktif tadi. Koperasi akan sangat berguna sekali ketika kegiatan-kegiatan dilakukan, dan itu menyerap tenaga kerja. Kita punya sumber daya Jadi manusia yang sebenarnya koperasi 7.223 ini menyerap tenaga kerja. Koperasi itu menyerap tenaga kerja. Tuh. Dan gaji upah mereka, upah minimum regional. Boy. Nah, itu menyebabkan sangat menyerap. Jadi jangan alergi atau gengsi menjadi karyawan koperasi. Karena gaji kalian sama dengan regulasi, sama dengan ASN. Siap. Dia punya perhitungan. Coba baca aja. Jadi Tuh. kita berharap karena kebijakan ini, dukungan-dukungan seperti ini kami perlu menyampaikan. Terkait menjangkau kerja-kerja koperasi sampai tingkat yang paling bawah, apakah ada rencana menyasar pasar-pasar untuk memperkenalkan program atau motivasi di tengah pasar anggota dinas? Kita di provinsi kan melakukan pembinaan, Siap. pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi. Kan jamur ya, silakan kita mengimbau masuk. Oh, masuk. Ketika lo masuk jadi koperasi, lembaga mana kan melakukan fungsi tadi. Ih, Nah, kan melakukan fungsi tadi. Fungsinya jelas loh. siap. Pembinaan, Pembinaan. pengawasan, Ya. pemeriksaan. Pembinaan Kesehatan pengawasan. koperasi. Pembinaan Jadi pengawasan. koperasi jangan main-main. Para pengurusnya, Bapak izin, pengawas. izin apa terkait koperasi Merah Putih itu sudah dibangun, itu sudah berapa banyak Bapak? Koperasi Desa Merah Putih dibangun se-NTT, ada dia punya data. Jumlah koperasi kita kan 3.452. Iya. Saat ini lagi dibangun galeri. Dibangun galeri sampai proses sampai hari ini. Galeri Ya. belum 100%. Lagi karena lahannya sudah siap, lagi per 1.783. Nah, dari total itu. Dan itu kalau dari totalnya yang paling banyak itu Timur Tengah Utara. JTU. Kita lihat kalau JTU itu dia punya visi galeri visinya itu apa kabar, bagus semua. Nanti urusan isi mengisinya itu kita tunggu Kementerian Koperasi dan UPM bersama disuplai PT Agrinas. Nah, kemarin seminar nasional juga telah dipaparkan oleh Direktur Utama PT Agrinas Nasional. Ya. Jadi koperasi ini Merah Putih Kelurahan itu selalu bersinergi dengan koperasi-koperasi yang ada, primer
provinsi nasional selalu bersinergi dan tidak boleh saling mencurigai. Dia berdasarkan sama-sama pasang jalan. Ya. Jadi saling mendukung. Contohnya tingkat provinsi ada Perindo Nasional yang menjadi kakak asuh. Kakak asuh pengurusan provinsi. Kakak asuh bagi koperasi desa Merah Putih. Contoh koperasi Dalam Indonesia. Ini kakak asuh bagi koperasi desa Merah Putih Manggai 2. Mari. Begitu. Menteri hadir, Gubernur hadir, Wakil Gubernur hadir, para asisten deputi hadir sama-sama ya, dari Pak Menteri Koperasi. Nah, begitu juga ada koperasi yang lain yang berminat. Silakan. Sampaikan, kita kontak pada kementerian dan mereka menjadi lepas kakak asuh lah. Kakak asuh untuk mereka ya. Asuh, adik asuh, Ya. ibu asuh, ayah asuh bisa dengan nama-namanya. Sebuah kelompok binaan daripada kakak asuh. Ya. Bimbing sampai dia mandiri lagi, dia membesarkan anak-anak lagi. Harus. Ya, memultiplikasi peran koperasi dan manfaat. Dan ini bagus karena koperasi desa Merah Putih ke depan hal-hal yang bersifat subsidi itu diatur oleh koperasi desa Merah Putih. Wow. Sesuai seperti MPJ itu. MPJ. Dia nanti MPJ. koperasi desa Merah Putih ambil Wow. jadi bagian yang tidak terpisahkan. Harga di koperasi desa Merah Putih semua itu di bawah standar, di bawah harga toko, harga kios, yang di situ anggota bisa menikmati. Maka seluruh penduduk koperasi, penduduk kelurahan di kelurahan dia wajib masuk jadi koperasi desa Merah Putih anggota. Simpan-nya jalan terus, ingat, simpan-nya koperasi desa Merah Putih jalan terus. Apalagi seperti ini. Itu. One village, one product. Kalau ada satu desa tuh ada satu produk. Katakan ada orang muda yang mau punya kemampuan bikin sabun nih. Bahan lokalnya, daun-daun pewangi, apa semua ada di situ. Itu dia bisa satu desa satu produk, itu bisa juga mendapat akses dana untuk pengembangan itu kan. Kenapa tidak? Oh, siap. Dana itu tersedia. Pemerintah telah menyiapkan sumber dana. Siap. Masyarakat telah menyiapkan sumber dana. Siap. Dananya masyarakat telah menjadi masyarakat untuk kita lewat koperasi. Lewat koperasi ini kan? Siap. Nah, itu pemerintah dan sadar anggota juga koperasi desa Merah Putih ada. Doinya itu ada di mana-mana. Siap. Sisa tidak punya warga, teman-teman kita mau enggak? Mau untuk berwirausaha tidak? KUR juga ada. Bank NTT menyiapkan KUR. Siap. 1 miliar. Kalau itu cepatnya musimnya harus ditangkap supaya permintaan KUR lanjutan berjalan. Ini kan warga kita ini kan takut berutang. Siap. Asas kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Kenapa saya bicara KUR ini ada kaitan dengan UMKM. UKM ya. UMKM. Oke. Usaha kredit menengah, usaha mikro Kecil menengah. Itu kita bicara dari segmen ini. KUR disiapkan oleh pemerintah Ya. dengan Menteri UKM, disalurkan oleh Himbara Ya. dan Bank NTT. Tangkap ini. Wah. Jangan takut berutang. Ya. 100 juta Ya. tidak ada ambunan. Wah. 100 juta tidak ada ambunan. Sebagai kadis koperasi kita dorong ini. Di mana-mana ada pertemuan dengan warga koperasi, kita selalu dorong. Jangan buka ya, enggak. Kenapa? Harus usaha-usaha produktif. Siap. Gitu. Ya.